Halo murid-muridku, Cimol Memeo kembali lagi di Cilok, Cimol Vlog. Kita baru kali ini kerja pergi keluar kota dengan keadaan demam, meriang, perut mencret, sangat-sangat lengkap ya. Suami istri mencret tuh di rumah sebenarnya. Tapi saya karena saya kerja, saya harus pergi. Gak apa-apa lah, obat tetap dimakan. Kita berada di Istana Maimun. Nah, Istana Maimun ini istana yang apa ya? Istana katanya sih ada sangkut pautnya dengan istana Muslim, bukan Muslim, maksudnya istana yang di Siak. Siak itu di mana? Siak itu di Riau. Ada itu kerajaan Siak namanya. Jadi gua ada dengar Istana Maimun itu ada sangkut pautnya dengan Siak. Nah, kita coba keliling-keliling ngeliat-liat Istana Maimun itu seperti apa. Ayo. Wah, kita bakal masuk di sana. Kita akan melihat arsitek-arsitek di dalam, bagaimana mereka bisa membuat Istana Maimun, apa isinya, dan peninggalan-peninggalan para kerajaan Delhi dulu di sini itu apa aja. Kita coba lihat di dalam yuk. Soalnya di dalam ada keterangan juga. Coba demam nggak tuh? Kita berada di Istana Maimun. Kita berada di dalamnya. Nah, arsitektur Istana Maimun ini itu dibuat sama jenderal apa dulu pokoknya ada jenderal yang ditugaskan atau diperintah oleh sama Sultan sama Sultan Delhi atau ada Raja Delhi. Nah, arsitektur ini apa namanya itu ya? Bukan terinspirasi, apa namanya? Ya betul, Sultan Maimun. Sultan Maimun. Ini maksudnya tuh arsiteknya ini gaya Melayu, Belanda sama lupa, ada 3 itu gayanya tuh. Melayu, Belanda sama ada lagi satu. Jadi kalau Maimun itu memang orang Melayu. Itu mereka kayaknya ada sangkut pautnya sama Istana Siak di Riau. Kalau kalian belum tahu, itu kalau di Jawa itu Blankon, kalau di Sunda itu apa ya? Lupa gue. Gue lupa, pokoknya ada itu Sunda yang di sini juga. Kalau di luar negeri itu bandana. Jadi kalau Indonesia di Indonesia Melayu itu pakainya tanja. Di Malaysia juga pakai tanja. Melayu Malaysia juga pakai tanja. Tanja ini gunaannya itu untuk orang-orang yang penting di kerajaan. Orang penting di kerajaan itu pakai tanja sebenarnya. Nah, tapi kalau model ini nih udah model modifikasi atau model kreasi itu. Jadi kalau dulu itu tanja kerajaan itu kayak raja, menteri-menterinya, pengawal-pengawalnya beda-beda bentuknya. Rajanya beda, warnanya beda, bentuknya beda. Jadi nggak bisa disamaratakan. Jadi kayak menteri, orang hukumnya itu cuma satu boleh pakai yang bentuknya itu dan warna hitam biasanya tuh. Jadi orang biasa nggak boleh pakai. Kalau ini boleh sekarang kayak gini. Kalau ini bentuknya ini umum ya. Umum karena ini dikreasikan baru, dibuat yang baru. Ini bentuknya. Ini terbuat dari kain tenun berbagai macam warna di sini sekarang. Tapi ini ada peci juga di tenun juga nih. Dikasih borosnya kenapa warna bintang sama bulan sabit. Nah, Melayu itu kan identik dengan Muslim itu kan identik dengan bulan sabit sama bintang. Sampai situ paham ya kan. Di sana juga ada berbagai macam juga tuh baju-baju adat Melayu. Tanjak juga, kopiahnya juga sama tas-tas yang terbuat dari UMKM di Medan di sini. Tapi kalau mau di sini beli oleh-oleh dari Medan, boleh ke Istana Maimun beli oleh-olehnya di sini. Wah, nggak akan rugi dong. Mantep pokoknya. Kalau itu namanya tepa. Tepa ini biasanya digunakan untuk kalau dulu untuk orang-orang kerajaan. Penari datang memberi tepa itu dalam isinya berbagai macam. Ada sirih, ada beras kuning. Aku lupa lagi isi dalamnya, pokoknya ada sirih dalamnya.
Dan kenapa pakai tepak? Tepak itu budaya Melayunya untuk menerima kedatangan orang-orang tertinggi seperti raja, sultan gitu. Kalau sekarang di Melayu masih pakai. Kenapa masih pakai? Dipakai untuk acara pernikahan budaya Melayu. Jadi kalau orang nikah dipakai ini. Kenapa orang nikah Melayu pakai tepak? Karena orang nikah itu dia menjadi raja dalam 1 hari. Itu. Nah, kalau di sini itu kayak ya silsilah zuriat atau ahli waris Sultan Maimun. Sultan Maimun dulu itu ada istrinya ada 4. Encik Ganda gelar Ibu Baginda, Tuan Maimunah, Encik Naimah, sama Aja Jannah. Dulu sekarang itu kayaknya saya kurang tahu ya soal masih ada atau enggaknya keturunannya. Tapi di sini sampai Piat sih. Di Piatnya si satu itu ada 2 orang sih. 2 orang ini belum tahu nih Mas ada keturunan nikah atau enggak. Ini pasti Sultan Maimun ini dia ada 4 istri. Dan anaknya Sultan Maimun Tengku Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, dan ada 4 istri juga. Ada 4 istri. Anaknya ada 2. Anaknya ada 2 ya. Dari Encik Ganda ada 2 anaknya. Satu anak ada 3 istri dia. Ternyata ada 3 istri guys ya. Gak apa-apa, selagi mampu gak apa-apa, istrinya boleh dari 1. Tapi sesuai dalam syariat Islam dan sesuai sunnah Nabi. Kenapa Nabi itu istrinya ada 4? Istrinya ada 4 itu, istri 2, 3, 4 itu bukan cantik dan dia bukan karena nafsu. Karena orang tua mesti dibantu, jadi dia menikahinya. Kalau dia bantu karena kasihan doang, terus dikasih makan tanpa ada hubungan, itu tibanya haram. Kita nggak muhrim. Jadi dia bagaimana cara mau bantu, padahal dia lebih istri yang 2, 3, 4-nya lebih tua, dia tetap membantu dengan cara dia nikahi, dia nafkahi. Dia membantu, niatnya mau membantu dan mau menafkahi. Bukan karena cantik nih, aku pengen punya istri 2 lah, pengen punya istri 3 atau apa. Kalau Nabi Muhammad seperti itu. Kalau ini tempat duduknya para raja, para sultan sama istrinya. Udah pasti di sini. Kenapa atasnya tinggi? Ya karena kan raja atau sultan itu kan di bawahnya tinggi dan dia tuh derajat tinggi. Makanya atasnya tuh tinggi. Bangunannya kayaknya diperbarui ya. Kayak batu-batunya. Cuma kalau segi kayu masih bertahan karena kayu lama. Gak tahu ya. Kita kenapa mikirnya kalau kayu orang lama itu lebih kuat dibanding kayu-kayu orang sekarang. Karena kayu orang lama itu pakai kayu jati biasanya. Tapi ada cat-cat yang kayaknya udah pudar. Temboknya pakai bata merah. Itu saya kurang tahu soalnya. Tapi di sana ada di atas tembok itu istrinya kayaknya. Sepertinya. Wow. Ternyata zaman dulu ada TV guys. Udah beda, ini sejarah. Beda. Nah ini salah satu foto para raja, sultan sama menteri-menterinya dan para petinggi di kerajaan Maimun ini. Mereka dulu udah ada fotonya foto hitam putih, nggak bikin foto warna, belum ada soalnya. Di atas itu para petinggi raja sama orang-orang Belanda. Karena yang membuat bangunan ini orang Belanda. Nah kalau di sini ada keris-kerisnya ada 4 di sini. Namanya ada keris Bentara, Tubuk Lada, keris Sendrahati, dan sama keris Bentara. Kayaknya kalau keris yang zaman dulu ya udah nggak ada atau ini nggak ori. Menurut saya nggak ori. Karena keris lama itu susah ditemuin atau diduplikatkan menjadi 2. Yang dipajang itu yang duplikat, yang asli itu biasanya disimpan. Tapi bentuknya beda sama yang keris Jawa kayaknya ya? Ya beda, kalau keris Jawa sama keris Melayu itu jelas beda. Beda banget, karena keris Melayu itu kan taruhnya tuh di sini, Jawa itu di belakang. Nah, dan model juga beda. Kalau di Jawa itu kerajaan Majapahit. Riau itu kerajaannya ada apa ya? Aku taunya ada kerajaan Majapahit. Kalau di
di Riau atau Melayu itu ada kerajaan Maimun, Siak, sama di Melaka itu kerajaannya, si Hang Tuahnya. Jadi keris-keris orang zaman dulu itu yang petarungnya atau punya kerajaan itu biasa disimpan ke tempat rumah yang punyanya, yang masih punya warisannya. Yang dipajang itu biasanya keris-keris yang udah diduplikasi biasanya ya, tapi nggak tahu, mungkin bisa jadi ini asli. Tapi setahu saya itu kerisnya yang asli itu biasanya disimpan, bukan dipajang. Begitu. Cukup hari ini preview di dalam Istana Maimun. Kita mau pulang lagi ke Jakarta, mau kerja lagi di sana. Kita mau istirahat, kita udah selesai kerja di Medan. Kita kalau ada kerja lagi di Medan, kita bakal telusuri tempat-tempat yang lain yang masih ada sejarahnya. Terutama kita nggak sempat mau ke Danau Toba karena Danau Toba dari kotanya itu sekitar 4 jam, terlalu lama. Jadi kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hacimul memel, Cilo, Cimul vlog pamit untuk